Ya, baik. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai fungsi logaritma. Nah, jadi fungsi logaritma ini sama dengan fungsi eksponen, memiliki 4 bahasan materi pokok. Yang pertama tentang sifat-sifat logaritma, kemudian menggambar grafik fungsi logaritma. Kemudian yang ketiga itu membahas tentang persamaan logaritma dan pertidaksamaan logaritma. Nah, pada materi kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang sifat-sifat logaritma. Nah, di sini saya akan jelaskan pengertian logaritma. Logaritma di sini merupakan kebalikan atau bahasa lainnya inverse dari perpangkatan. Nah, suatu bentuk pemangkatan dapat kita ubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Jadi kalau kita perhatikan untuk pembahasan yang kemarin kan kita membahas tentang bentuk perpangkatan. Nah, apabila bentuk perpangkatan A pangkat N ini sama dengan B, ini kalau kita ubah ke dalam bentuk logaritma menjadi A. Nah, ini bilangan pokoknya, ini pangkatnya, ini hasil dari perpangkatannya. Nah, kalau kita ubah ke bentuk log, dia menjadi yang bilangan pokoknya di sini menjadi bentuk pangkatnya, tapi ini tetap kita sebut dengan bilangan pokok logaritma log B. Jadi B ini adalah numerus atau bilangan yang nanti akan dicari logaritmanya, dan N ini adalah hasil logaritma atau nilai pangkatnya. Jadi A pangkat N sama dengan B itu kalau diubah ke bentuk logaritma, A nya ini kita taruh di atas ya, log B nya ini sama dengan N. Jadi hasil dari logaritma itu hasil dari perpangkatan yang ini. Nah, kalau dalam bentuk logaritma pangkatnya ini yang menjadi hasilnya. Ingat syarat kalau untuk logaritma nilai A-nya ini harus lebih besar dari 0. Kemudian A-nya tidak boleh sama dengan 1. Dan nilai B-nya juga harus lebih besar dari 0. Ini syarat mutlak untuk logaritma. Nah, sini sudah Ibu jelaskan ya. Tadi A itu disebut bilangan pokok logaritmanya, yang B yang ini adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, N itu adalah hasil logaritma atau nilai pangkat. Kita masuk ke dalam bentuk contoh. Nah, misalkan ini ada bilangan berpangkat. Ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu kan hasilnya sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 4 itu kan hasilnya sama dengan 81. 10 pangkat 2 itu hasilnya adalah 100. Jadi kalau kita ubah bentuk pangkat ini ke bentuk logaritma, hasilnya itu menjadi 2. 2-nya kita letakkan di atas ya. Log 8-nya, ini bilangan yang nanti akan dicari logaritmanya, dan sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah hasil logaritma atau nilai pangkatnya. Ini juga sama, kalau bentuk bilangan pangkat diubah ke bentuk logaritma menjadi 3 log 81, hasilnya adalah 4. Kemudian 10 pangkat 2 sama dengan 100, ini ditulis log 100 sama dengan 2. Kenapa ini berbeda dari kedua yang ini? Kenapa tidak dituliskan 10-nya? Nah, di sini ada saya catatannya. Jika bilangan pokok logaritma tidak dituliskan, kalau bilangan pokoknya tidak tuliskan, itu berarti logaritmanya itu berbasis 10. Nah, jadi diingat ya, kalau tidak dituliskan basisnya berarti dia memiliki basis 10. Kecuali yang lain 2, 3 sampai 9 itu dituliskan. Kemudian yang lebih dari 10 juga 11, 12 dituliskan. Yang tidak dituliskan itu hanya bilangan pokok pangkat 10 untuk logaritma. Sudah paham sampai di sini? Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara mengubah bentuk logaritma. Nah, sekarang bentuk logaritmanya ini kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, 4 log 16 itu kan hasilnya adalah 2. Ini kalau diubah ke dalam bentuk pangkat menjadi 4. 4-nya bilangan pokoknya di sini ya.
Oke, 2 ini hasil pangkatnya sama dengan 16. Kemudian 5 log 125 sama dengan 3. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Ini diubah ke bentuk pangkat ya. Kemudian log 10.000 sama dengan 4 ya hasilnya. Ini kalau diubah dalam bentuk perpangkatan. Ini tadi ingat kalau tidak dituliskan berarti basisnya adalah 10 kan. Basisnya 10, pangkatnya berapa? 4. 10 pangkat 4 hasilnya adalah 10.000. Oke. Dari pemahaman materi ini kita bisa belajar bagaimana cara mengubah bilangan pangkat itu diubah ke bentuk logaritma. Sebaliknya bentuk logaritma kita ubah ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Oke. Nah, sekarang ada nilai logaritma di sini. Nilai logaritma suatu bilangan dapat dicari menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Nah, nilai karakteristiknya ada bermacam ya. Yang pertama ini dari 1 sampai 10 ya. X-nya bernilai lebih besar dari 1, X-nya kurang dari 10. Jadi kalau misalkan kita mencari logaritmanya, itu dia depan angka di depan komanya itu dia 0, diawali dengan 0. Kalau 10 kurang dari 100 ya. Ini kita sambil perhatikan tandanya. Kalau tidak ada garis bawahnya berarti 1 dengan 10 ini nggak masuk ya. Berarti 2 sampai 9 ya, itu maksudnya. Oke. Kalau ini 10-nya masuk sampai 99 saja ya batasnya. 100-nya enggak. Nah, jadi kalau misalkan dari 10 sampai 99 itu di depan desimal atau di depan komanya itu dia dimulai dari angka 1. Nah, kalau kita perhatikan kan di sini untuk yang contoh A 2. 2 berarti 0, berapa ya? Nah, 0, berapa? Nah, ini 0, berapa ini nanti digunakan tabel logaritma atau pakai kalkulator nanti kita mencarinya. Kemudian 3,1. 3,1 kan letaknya masih di antara 1 dengan 10. Berarti dimulai juga dari 0, berapa? Ini juga dicari dalam tabel logaritma. Kemudian yang B. Nah, 10. 10-nya masuk kan? Nah, biasanya kalau 10 sampai 99 itu dia dimulai dari angka, selalu dari angka 1. Tinggal kita cari berapa belakang di sini menggunakan tabel logaritma. Begitu juga yang 55,9 ya. Oke. Kemudian di sini yang C-nya 100 sampai 999. Nah, ini biasanya di depan angka komanya dimulai dari angka 2. Misalkan 210, 2, berapa hasilnya nanti. Kemudian yang D 1000 sampai 9999. Berarti dimulai dari angka 3. Jadi kelipatan 10 kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan. Nanti misalkan lagi dari 10.000 sampai 100.000 ya. Nanti itu pasti dimulai dari angka 4. Nah, tapi biasanya nilai logaritma itu enggak jauh-jauh dari 1 sampai 50 aja biasanya. Nah, caranya bagaimana Bu menentukan yang di belakang koma ini? Caranya sini. Kalian bisa mendownload tabel logaritma. Nah, ini saya sudah mencarinya. Tabel logaritma dari 1 sampai 100 ya. Nah, silahkan dicari di Google. Ini ada tabelnya. Bisa di print, ini tidak Ibu print ya. Nah, misalkan kita tadi mau mencari log 2. Log 2. Berarti dia dimulai dari angka 0 kan? Nah, kalau kita perhatikan kita cari log 2-nya ya. 2,0 di sini ya. Ini 2,0. Oke, kalau dari tabel di sini, nah 2,0 itu dimulai dari angka 0 ya. Kalau 2,0 berarti 0,3010. Benar nggak kita sesuaikan? 0,3010. Oke, benar. Kemudian log 3,1. Nah, kita cari 3,1 ya. Ini kalau 3,1 juga sama dimulai dari 0 ini ya. Kita cari 3,1 dulu, barisan yang untuk ininya. Nah, untuk nilai X-nya. 3,1 di sini ya. Berarti dimulai dari 0 kan? Nah, 0 yang ini.
barisan yang ini. Ini ada barisan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau dia depan angka komanya tadi dimulai dari 0, itu batasannya dari 2 sampai 9 ya. Berarti tadi 3,1, berarti 0,4914. Nah, oke. Di sini 0,4914. Sudah ya? Nah, sekarang kalau kita mau mencari nilai log berapa ini? 55,9. Oke, coba kita cari 55,9 ada nggak? Sampai ke bawah sini. 55,9. 55,9 masih jauh ya. 55,9. Kalau 55 tadi masuk di karakter mana dia? Karakter yang ini ya, yang B. 55,9. Oke, tinggal kita cari tabelnya. Di depannya dimulai dari angka 1 koma. Nah, komanya itu yang kita cari berapa? Berarti di deretan sini ya. Ini tadi kan bagian 0 nih. Ini bagian satunya. 55 kita cari, masih scroll ke bawah. 55,1. Oke, di sini. Nah, 55,1 barisan yang ini ya. Nah, ini 1,7412. Nah, kita cocokkan dengan contohnya tadi. Nah, 55,9. Sorry. Itu kalau 55,1 ya, hasilnya nanti 1,7412. Kita sesuaikan dengan yang di buku. Ada nggak 55,9? Oke, ini ya. 55,9 hasilnya 1, ini nih ya, ini bagian deretan 1 ya, tadi dimulai dari angka 1. 1,7483. Oh sorry, ini 1,7475 yang ini ya. Ini 55,9 dimulai dari angka 1 ya. Yang satunya ini berarti 1,7475. Coba kita perhatikan. 17474 55,9 55. Oke, di sini 17475 55,9. Oh, berarti ini ada kesalahan nih. Yang di sini bukan 4 ya, tapi di sini 0,5. Kalau 55,9 ya 1,7475, ini yang benar. Oke, sekarang kita tes lagi yang berapa ya? 210 kira-kira ada nggak ya di sini? Karena di sini hanya sampai 100 yang ibu cari. Jadi sebenarnya tabel logaritma ini tak terbatas jumlahnya, banyak sekali. Kalau di sini sampai 100 ya. Kalau bisa kita lihat lagi, ini sampai 871. Oke, jadi batasannya sampai 100 aja dulu yang kita pelajari. Nah, seandainya misalkan dicari 99,1. 99,1 dia masuk karakteristik di mana? 99,1 berarti masuk di sini, bagian ini ya. 99,1 berarti dimulai dari 1, berapa gitu ya. 99,1 berarti ini nilainya. Nah, kalau ditanyakan 99,1. Di sini ibu tulis ya. Log 99,1. Berarti berapa nilai angkanya tadi? 99,1. Yang ini ya. Ini tadi 0, ini 1 ya. 1,9961. Kita tulis di sini 1,9961. Oke. Ini nilainya. Gimana? Sudah paham atau belum kalau untuk yang menggunakan tabel? Tapi biasanya gini ya. Ini ibu hanya mengajarkan saja bagaimana caranya. Siapa tahu nanti kalian ada mengambil jurusan matematika, siapa tahu nanti ditanyakan dosennya itu bagaimana cara mencari nilai dengan menggunakan tabel logaritma. Tapi biasanya kalau untuk soal
yang bentuk seperti ini. Nah, ini biasanya sudah diketahui. Jadi di bukunya sudah diketahui log 2-nya berapa nilainya, kemudian log 3-nya berapa, log 4-nya berapa. Jadi sudah disebutkan di situ. Nah, biasanya yang disebutkan logaritma itu nilainya itu kalau nggak bisa dicari. Jadi mesti harus cari pakai tabel logaritma atau kalkulator. Nah, baru itu bisa disebutkan biasanya di soal. Kecuali kayak misalkan 2 log. Nah, ini 4 log 16. Kalau 4 log 16 ini bisa kita cari. Nah, ini harus kalian cari sendiri nanti nilainya. Kenapa bisa dicari, Bu? Karena ini tadi 4 log 16 berarti 4 pangkat berapa supaya hasilnya 16. 4 pangkat 2. Nah, hasil pangkatnya itu yang menjadi hasil bentuk logaritma. Nah, kalau bentuk soal seperti ini biasanya itu dia tidak menggunakan tabel logaritma karena hasilnya bisa kita cari menggunakan bentuk perpangkatan ini. Maksudnya dasarnya dari perpangkatan ini tadi. Tapi kalau misalkan tidak bisa dicari bentuk logaritmanya, dia harus menggunakan tabel logaritma atau kalkulator. Makanya Ibu ajarkan di sini supaya kalian tahu caranya. Dan biasanya itu sudah disajikan diketahuinya logaritmanya apabila memang tidak bisa sama sekali kita cari manual. Oke. Nah, nanti kita akan mempelajari ada 11 sifat-sifat dari logaritma. Ini sifat-sifatnya. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu contohnya. Ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai K. Jadi totalnya ada 11 sifat-sifat logaritma. Nah, sekali lagi tolong diingat ya sifat-sifatnya karena nanti ini yang akan mengacu ke materi materi pokok selanjutnya. Kayak menggambar grafik, mencari persamaan, pertidaksamaan itu semuanya nanti ada kaitannya dengan sifat-sifat logaritma. Sama seperti materi tentang fungsi eksponensial. Nah, fungsi eksponensial juga sama. Harus pelajari sifat-sifat eksponensial dulu, harus menguasai itu dulu. Kalau tidak bisa menguasai sifat-sifat eksponensial, nanti tidak bisa menggambar grafik, kemudian tidak bisa menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan. Jadi sebenarnya materinya ada kaitannya. Nah, untuk materi ini harus kalian ingat ya sifat-sifat logaritmanya. Tolong dipelajari. Nanti kita akan masuk ke video yang kedua tentang contoh sifat-sifat logaritma.